Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Zima Lovers. Kembali kita ketemu hari ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana puasanya dong? Wah, masih sehat, bersemangat, segar bugar meskipun tantangannya lagi dahsyat banget ya cuacanya ya. Nggak apa-apa ya, pokoknya kita punya tujuan ya, menjalankan ibadah ya, sesuai dengan perintahnya. Dan hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, Nina Amelia kembali bersama Pak Nyoto Setianto, seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, semoga puasanya masih full ya. Masih aman-aman saja. Aman dong, terkendali. Terkendali ya kan. Dan hari ini karena ini masih suasana Ramadan, kita juga mau bahas mengenai manfaat puasa gitu ya. Ya. Ya, selain sebagai umat muslim, ini adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, bagian dari rukun iman. Ternyata puasa itu punya manfaat juga buat kesehatan ya Pak Nyoto ya. Betul. Makanya ada kan waktu kita harus periksa darah pun darah puasa. Iya, gitu. harus berpuasa dulu biar Iya. darahnya itu tidak tercemar dengan yang lain-lain. Masih Betul. pure. Misalnya kita mau operasi juga harus puasa. Kan pasti ada Betul. sesuatunya gitu. Oke, mungkin kita coba cari tahu dulu sama Pak Nyoto ya. Puasa itu sebetulnya puasa itu yang seperti apa? Puasa seperti yang dari subuh sampai maghrib atau puasa yang gimana sih Pak Nyoto? Ya, jadi Yang buat kita kesehatan. bahas tentang biar kita berpuasa ini punya semangat gitu ya, punya motivasi dan inspirasi. Karena ada teman saya yang tanya, kenapa sih kamu puasa? Saya sih tidak mengharap macam-macam deh ya kan. Puasa saya juga belum tentu sempurna, tapi yang penting saya melatih diri. Cia, keren banget melatih diri gitu ya. Tapi pada prinsipnya ada manfaat puasa bagi kesehatan tubuh gitu kan. Baik puasa untuk intermittent puasa. Jadi pada saat tubuh kita itu benar-benar harus istirahat total dari semua sistem pencernaan kita, dari mengunyah makanan, mengolah makanan. Jadi saat tubuh kita itu istirahat, ternyata ada manfaatnya bagi seluruh sel-sel tubuh kita, sistem hormonal tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, manfaat puasa pertama itu yang paling umum ya, pasti menurunkan berat badan. Ya dong. Betul. Cuma ada syaratnya. Saat dia berpuasa, saat berbuka dan sahur juga jangan berlebihan. Berlebihan dalam hal kalorinya gitu kan. Konsumsi kalori itu yang umumnya menyebabkan orang berat badannya naik. Nah, saat berpuasa kan biasanya orang mau nggak mau kalorinya kurang. Akibatnya yang dibakar itu adalah simpanan kalori. Nah, simpanan kalori itu kan lemak. Jadi kalau lemak kita dibakar, ya lama-lama menyusutlah tubuh kita dari lemak-lemak yang tidak berguna itu. Tapi syaratnya setelah kita berbuka ya kita konsumsi makanan jangan yang banyak mengandung karbohidrat tinggi atau mengandung gula. Kenapa? Karena nanti gula itu diubah lagi menjadi lemak kan gitu. Jadi lemaknya balik Iya, lagi ya, nambah balik lagi. lagi. Jadi konsumsinya yang biasa-biasa saja, perbanyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, makanan yang hidup. Jadi artinya makanan yang masih raw, masih fresh. Makan sayur-sayur, buah-buahan, makan nasi secukupnya, makan karbohidrat pun yang mengandung serat, ya kan? Kemudian juga konsumsi makanan protein yang bukan makanan instan, kemasan seperti sosis, nugget, apalagi tuh, kornet, ya kan? Dumpling. Hamburger dan sebagainya ya. Tapi benar-benar daging ayam, daging pure gitu ya. Telur. Jadi protein yang baik, lemaknya yang baik, karbohidrat yang baik, otomatis bisa menurunkan berat badan kalau kita berpuasa secara optimal. Kemudian berpuasa itu ternyata juga memiliki manfaat untuk menghindari risiko kena penyakit jantung. Jadi pada saat kita berpuasa, apalagi puasa kita itu intensif 1 bulan full, ya kan? Lama-lama kita punya kolesterol yang tadinya tinggi akan rendah, karena kan kolesterolnya juga didaur ulang pada saat kita berpuasa. Tekanan darah kita yang tadinya tinggi juga bisa merendah, ya kan? Akibatnya risiko kena serangan jantung juga berkurang. Jadi berpuasa itu manfaatnya banyak sekali. Tapi ada yang protes, tapi kan badan lemes Pak. Ya lemes biasanya di awal-awal saja. Tapi kalau kita biasakan untuk beraktivitas, lama-lama
rasa lemasnya, rasa tidak berenerginya itu juga hilang juga kalau kita biasakan. Karena itu hanya faktor psikis kan menurut saya ya. Oleh sebab itu saat kita berpuasa ya kalau bisa wajib sahur lah, jangan nggak sahur. Saat berbuka juga wajib buka dengan benar waktunya. Kan kebanyakan orang sahurnya nggak tepat, bukanya juga nggak tepat, itu yang nggak sehat. Jadi saat kita berpuasa, kita berbuka dan sahur waktunya harus ajak, apa ya bahasa Indonesianya ajak? Rutin, konsisten. Kalau buka kan udah pasti dong, pasti jam 6. Kalau sahur ya jam 4. Jangan nanti bukanya jam 8, sahurnya jam 2, waktunya nggak teratur, itu malah tidak bagus untuk kesehatan. Jadi berbuka dan sahur juga waktunya harus tepat, karena untuk menjaga waktu biologis tubuh kita menjadi bagus gitu ya. Oke. Jadi manfaatnya luar biasa sekali tadi seperti yang dikatakan Pak Nyoto ya, buat kesehatan kita kalau kita menjalankan puasa. Dan ini sih sebetulnya nggak cuma dominasi dari kaum muslim ya. Iya. Karena banyak juga saudara-saudari kita yang lain yang juga melakukan puasa gitu kan. Ya apapun dia, kalau mereka berpuasa dengan cara yang baik dan benar ya kan, intermittent puasa ya kan. Makanya kan bahasa Inggrisnya. Emang ada ya Pak puasa yang nggak baik dan benar? Ada juga ya kan. Udah kayak EYD aja. Puasa nggak buka-buka. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya. Ziman Lovers, jangan kemana-mana. Yang pengen tanya boleh WhatsApp langsung di 081511 103 103. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Manfaat puasa itu jadi tema perbincangan kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat hari ini. Bersama saya Nena Amelia dan Pak Nyoto Setianto. Jangan lupa ya, selain bisa dengerin acara ini di radio kesayangan Anda juga bisa tonton YouTube channel kita di Ziman Herbal. Subscribe dong ya. Bunyikan juga loncengnya biar kalau misalnya ada yang baru Anda bisa dikasih notifikasi. Oke, tadi Pak Nyoto sudah cerita bahwa ternyata manfaat puasa ini bagus sekali ya buat kesehatan kita. Sistem metabolisme tetap berjalan even kita puasa, sehingga menggunakan banyak lemak yang ada di tubuh diproses, sehingga itu akan otomatis mengurangi ya beban lemak yang ada di tubuh, dan masih banyak lagi. Iya. Manfaat lainnya apa tuh Pak? Jadi namanya puasa itu sebenarnya juga umum ya. Kalau kita bahasa Inggrisnya makan pagi itu kan breakfast ya kan. Break itu berhenti, fast itu puasa. Jadi artinya berhenti puasa. Makanya kalau kita mau sehat itu biasanya kita berpuasa makan malam itu misalnya jam 7. Ya nanti bukanya breakfast pagi-pagi. Tapi jarang orang bisa begitu ya. Rata-rata malam mau tidur makan dulu. Pengakuan jujur itu. Ya kan? Kalau nggak makan nggak bisa tidur. Nah, takutnya nanti kalau misalnya mimpi jalan-jalan kemana kan lapar kalau belum makan dulu. Jadi itu ternyata juga orang Barat juga udah biasa berpuasa bagi yang ingin sehat. Tapi kita hari ini karena di bulan Ramadan, bulan puasa, kita berpuasa sesuai dengan jadwal sahur dan buka dari fajar sampai sore hari ya, berpuasa. Nah ternyata pada saat kita berpuasa itu, tubuh kita itu bukannya turun metabolismenya, tapi malah meningkat. Kok bisa begitu sih? Kan gitu ya. Karena pada saat kita tidak mendapatkan asupan makanan, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon adiponektin. Nah hormon ini membantu setiap sel-sel organ dan otot-otot tubuh kita menyerap nutrisi. Jadi saat kita kelaparan tuh sel-sel kita itu benar-benar penyerapan nutrisinya optimal gitu loh. Jadi artinya kalau optimal penyerapan nutrisinya, tubuh kita mampu menjalankan berbagai fungsinya dengan optimal juga. Nah kemudian juga kalau kita berpuasa itu ternyata mampu memutus hormon yang pemicu rasa lapar. Jadi kalau orang yang obesitas itu kan lapar mulu bawaannya kan ya, melihat apapun lapar mata apa aja mau dimakan kesannya kan. Karena memang dia hormonnya itu menciptakan dia bawaannya lapar. Nah saat dia berpuasa memang menderita dulu karena mau lapar mata kan nggak bisa makan kan, kecuali batal gitu ya. Tapi lama-lama setelah dia membiasakan diri untuk tidak memakan yang harusnya dimakan, dia punya hormon pemicu rasa laparnya itu mampu berkurang. Akibatnya tidak bawaannya lapar. Nah, hormon itu, hormon grelin biasanya diciptakan di
lemak adiposa, dan itu biasanya ada di orang obesitas. Nah, begitu lemaknya itu kebongkar, hormon grelinnya berkurang, otomatis pemicu rasa laparnya berkurang, jadi nggak geragas. Jadi orang yang berpuasa lama-lama nafsu makannya bisa jadi terkendali. Gitu. Jadi memang segala sesuatu ada bagusnya dipaksa dulu ya Pak ya. Iya. Kalau memang kita mau punya tujuan baik gitu ya. Iya. Tapi biasanya sih memang di respons-respons awal di tubuh kita kan ada rasa panas, ada rasa lemas, betul. ada Kayak masuk angin, ada rasa ngantuk, ya kan. Pokoknya nggak Nguap bertenaga terus gitu ya Pak ya. betul. Tapi itu hal yang wajar. Hal yang wajar pada saat tubuh kita itu membongkar semua sampah metabolisme yang dulu-dulu, didaur ulang, dibongkar, memperbaiki sistem metabolisme, memperbaiki sistem hormonal. Nggak nyaman dulu seminggu, tapi kalau memang racunnya banyak bisa 2 minggu kali ya. Okay. Tapi begitu nanti kita sudah terbiasa, lama-lama kita berpuasa ya nyaman-nyaman aja dalam kondisi berpuasa, beraktivitas tapi dalam kondisi nyaman gitu kan. Dan yang menarik lagi ternyata berpuasa itu juga meningkatkan fungsi otak. Nah, jadi banyak orang kan yang kena penyakit demensia, Alzheimer itu ternyata banyak sampah proteinnya yang mesti dibongkar. Nah, saat dia itu berpuasa, nah protein itu didaur ulang, namanya autofagi, sehingga tidak merusak sistem yang ada di otak. Dan ternyata saat kita berpuasa, tubuh kita malah menciptakan protein yang mendorong sel punca atau stem cell ya, untuk mengeluarkan sel-sel saraf baru, sehingga timbul berbagai reaksi kimia yang berdampak terhadap kinerja sistem kerja otak. Jadi orang yang berpuasa itu ternyata yang rajin loh ya, menjaga kualitas otaknya agar tidak cepat pikun. Gitu. Tapi kenapa ya Pak ya, justru pada saat tubuh kita nggak banyak melakukan aktivitas kayak mengolah makanan, itu kok justru kemudian muncul hal-hal baik yang lain ya? Ya, cuma kan awalnya saja kalau kita berpuasa itu kan tubuh kita itu, otak kita butuh asupan glukosa ya. Pada saat glukosa turun kan lama-lama tubuh kita mesti menyesuaikan. Jadi agak lemot, tapi lama-lama menjadi normal kembali kalau tubuh kita sudah menyesuaikan. Seperti itu. Okay. Dan yang paling penting memang kalau kita berpuasa itu mengaktifasi detoksifikasi tubuh. Jadi tubuh kita semua sampah-sampah itu didetoks ya kan. Jadi radikal-radikal bebas itu didetoks. Kemudian semua racun-racun itu didetoks, sehingga lama-lama kita punya hati, pankreas, lambung, usus halus, usus besar, itu selama 12 jam kita nggak makan, itu sampah-sampahnya dibongkar. Nah, pada saat dibongkar, tubuh kita itu juga kayak di tune up, mesinnya udah baru lagi, apapun yang kita makan nutrisinya terserap sempurna gitu. Makanya biasanya memang pada saat selesai bulan Ramadan kita berasa sehat-sehatnya ya. Iya. Ya, tapi berlaku paling 1-2 hari. 1-2 hari, karena habis itu balas dendam. Jadi sebaiknya memang puasa itu rutin ya. Makanya ada juga yang Senin Kemis, ada puasa Nabi ya, atau juga puasa-puasa yang memang buat kesehatan kita. Puasa dari maghrib sampai pagi kan ada juga Pak ya? Ada. Jadi memang sengaja untuk itu cuma boleh minum air putih. Ternyata bagus sekali ya untuk tubuh kita. Bagus sekali, betul. Nah, pada saat puasa ini juga ditambah dengan suplemen yang itu bisa membuat kita semakin gitu. Nah, itu yang paling penting yang akan kita bahas nanti. Kita akan bahas. Yang pengen tanya boleh di 0815111003. Jangan lupa ya, tonton juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kita akan lanjut lagi nanti ya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Dong, terus bersemangat ya Ziman Lovers ya. Ya, karena ini adalah hari-hari bulan yang sangat ditunggu. Kita berpuasa dan juga untuk manfaat kesehatan yang dahsyat banget ternyata. Makanya jangan sampai ditinggalin. Ada loh yang nyolong-nyolong nih. Ketahuan kan? Di balik ini semua ada sebuah manfaat dahsyat loh buat tubuh ini. Makanya puasa bagus banget ya. Syukur gak cuma di bulan ini ya Pak ya. Diterusin, dilanjutin lagi. Nah, silakan yang mau nanya boleh ya. 081511103103. Nanti akan dijawab oleh Pak Nyoto, dan acara ini dipersembahkan oleh Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin, yang sangat bermanfaat sekali buat membantu metabolisme tubuh kita.
Kan minggu lalu kita juga sudah sempat bahas ya Pak ya, bahwa pada saat puasa itu kalau kita menambahkan sebuah suplemen yang tepat itu akan membuat metabolisme semakin bagus dan tubuh kita semakin sehat gitu. Nah mungkin kita perdalam lagi, nah bagaimana dengan Ziman Pak? Kenapa harus Ziman? Nah jadi kita cerita tentang puasa hubungannya dengan Ziman ini ya. Ternyata hasil penelitian orang yang berpuasa itu tujuannya ternyata ada efek samping yang sangat luar biasa menghambat laju penuaan. Nah, kok bisa sih? Jadi pada proses pertumbuhan manusia itu ada hormon yang namanya hormon insulin growth factor 1. Nah, insulin growth factor 1 itu berperan membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Namun saat kita sudah menjadi dewasa, hormon ini justru menjadi penuaan. Jadi waktu kita berkembang gitu ya, hormon ini penting agar kita tidak kuntet gitu ya, agar berkembang normal. Tapi setelah kita menjadi dewasa, malah hormon ini harus dihambat. Kalau tidak dihambat, kita mengalami proses penuaan dipercepat. Nah, bagaimana cara menghambatnya? Cara menghambatnya adalah dengan berpuasa. Jadi saat kita berpuasa, itu dihambat yang namanya insulin growth factor 1. Jadi akibatnya kita bisa umur kita lebih panjang. Nah, apalagi ditambah dengan kita konsumsi suplemen yang kaya dengan antioksidan dan sifatnya enzimatis. Jadi kalau kita rajin berpuasa dengan konsumsi Ziman yang kandungannya adalah antioksidan dari saripati buah-buahan yang diproses dingin secara rutin, otomatis tubuh kita mampu meregenerasi sel secara optimal sehingga mampu memperbaiki semua fungsi-fungsi organ tubuh akibat dari kerusakan sel-selnya. Lama-lama tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan cara kita konsumsi Ziman, apalagi dengan saat berpuasa. Jadi ini sebenarnya partner yang sangat bagus lah ya. Jadi berpuasa plus konsumsi Ziman intensif, saat buka kita konsumsi, setelah tarawih kita konsumsi, saat tidur kita konsumsi, pas mau sahur kita konsumsi. Ini memberi kekuatan kepada tubuh kita yang sudah berpuasa untuk mengembalikan sel-sel kita yang rusak dengan cara apa? Detoksifikasi sel, kemudian juga sel-sel kita diregenerasi, sel-sel kita diperbaharui dengan adanya enzim antioksidan yang ada di Ziman. Dan itu dibantu dengan adanya berpuasa yang menghambat laju hormon insulin growth factor 1. Nah, jadi kalau kita cerita kita itu masih muda, tapi penyakitnya udah ada kolesterol, hipertensi, asam urat, diabetes, itu sebenarnya kita udah nggak muda lagi. Oke. Kalau kita usianya sudah lanjut, misalnya sudah kepala 5, kepala 6, tapi dicek gula darahnya normal, kolesterolnya normal, tekanan darahnya normal, asam uratnya normal, berarti dia lebih muda daripada yang masih muda. Ya? Iya, awet muda. Jadi semua itu ada parameternya. Jadi muda tuh not just about the age ya, usia, Iya. tapi juga bagaimana kondisi badan kita. Betul. Jadi gitu. ada yang muda tapi semu, ya kan? Padahal dia tua. Kenapa? Tua Masih organnya muda, ya. udah sampahnya udah banyak di organ, levernya udah banyak sampahnya, lambungnya banyak sampah, usus besar banyak sampah, usus halus banyak sampah. Akibatnya kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya nggak normal, ginjalnya banyak sampah, akibatnya juga kreatininnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah itu kan bermasalah. Masih muda, masih kepala 2, kepala 3, asam uratnya udah banyak. Itu kan ginjalnya bermasalah. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Suyanti di Semarang nih Pak Nyoto. Yup. Ini bertanya, saya itu sebetulnya seneng puasa Pak, kepingin bisa berpuasa, Ya. tapi sekarang sedang sakit asam lambung yang sangat parah gitu. Yup. Jadi pada saat tengah-tengah menjalankan ibadah puasa sering saya nggak kuat karena rasanya begitu nyeri di lambungnya. Nah ini bagaimana? Apakah Ziman bisa membantu Pak untuk itu? Jadi kalau kita ada asam lambung, MAH atau dispepsia, ya kita sebelum berpuasa, namanya sahur ya konsumsi 5 tetes. Nanti saat berbuka 5 tetes ya. Biasanya mengurangi rasa nyeri-nyerinya saat dia ada MAH. Tapi biasanya tubuh kita itu punya sistem sendiri, namanya jam biologis. Kalau kita emang yakin dan niat kuat untuk berpuasa, biasanya pada saat siang mestinya tubuh kita mengeluarkan asam lambung atau hidroklorida ya, asam hidroklorida itu nggak keluar karena tubuh kita tahu bahwa kita nggak makan, karena kita sudah punya niat untuk tidak makan gitu. Tapi itu biasanya kalau emang tidak nyaman itu cuma di awal-awal. Jadi bagi mereka yang punya masalah dispepsia atau MAH kronis pada saat berpuasa, ada yang ketidaknyamanan dulu 1 minggu, malah kebanyakan dia punya dispepsia atau MAH kronis itu bisa baik. Kenapa demikian? Pada saat istirahat kita punya lambung, luka-lukanya atau tukak-tukaknya itu bisa
cepat recovery atau cepat pulih kembali. Cuma berproses. Jadi bagi mereka yang sudah punya MAH kronis, kita jangan mendikte tubuh kita atau menghipnosa tubuh kita bahwa, duh gimana ya saya punya masalah MAH kronis, kalau berpuasa nanti tambah parah. Nggak begitu. Kita yakin kalau kita berpuasa dan niat kuat, malah MAH-nya itu bisa tereliminasi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi Ibu silahkan ya, kalau misalnya memang Ibu masih kuat jadi tahan ya. Kalau misalnya sudah nggak kuat, ya boleh. lagi. Tapi dengan treatmentnya dengan Ziman diminum pada saat sebelum sahur, Ya. sudah buka puasa, setelah sholat tarawih dan sebelum tidur masing-masing 5 tetes, insya Allah akan membantu ya. Oke, nanti kita akan lanjut kembali. Jangan lupa ya subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal, dan Nina dan Pak Nyoto akan kembali setelah lagu yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jadi sudah jelas ya manfaatnya Ziman atau cara minum Ziman pada saat kita berpuasa itu pokoknya mendekati saat-saat kita mau makan ya. Tadi ya habis sahur, sebelum sahur apa habis sahur Pak enaknya Pak? Konsumsinya. Konsumsinya. Ya pokoknya jangan pas puasanya aja. Setelah sahur kita konsumsi juga bagus, ya kan? Jadi habis kita makan, kan biasanya tuh habis makan jangan langsung makan. Contohnya gitu ya. Kalau kita sahur, itu jangan habis sahur kita langsung minumnya banyak. Kita kasih jeda 15 menit, baru kita minum. Nah kebanyakan orang makan itu, habis makan langsung minum. Bagaimana kita punya lambung bisa mengolah makanan kalau kadar airnya kelewat banyak? Enzimnya nggak akan optimal. Makanya kata dokter Hiromisinnya, kalau kita ingin terhindar dari penyakit, kita pada saat makan, setelah makan langsung jangan minum. Malah ada yang makan minum. Iya, ada yang makan minumnya 2 liter. Aduh, tubuh kita tidak mampu menyerap nutrisi secara optimal. Jadi kita pasti kekurangan gizi secara pola makan yang salah, cara makan yang salah maksudnya. Oleh sebab itu kalau saat kita berpuasa, kita sahur, setelah kita makan, kita istirahat dulu, baru 15 menit kita minum. Setengah jam minum, ya. Nah, setelah itu baru kita konsumsi Ziman. Oke, Nah. gitu ya. Nah, Ziman sendiri Pak sebetulnya ini apa sih? Enzim apa sih jadi kok kayaknya sakti banget gitu loh. Jadi memang tubuh kita itu sangat butuh sekali makanan yang sifatnya masih hidup. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang masih hidup, tubuh kita itu mampu mengubah makanan kita jadi sepersekian detik jadi sesuatu yang dibutuhkan tubuh kita. Itu namanya enzim. Jadi saat enzim itu bekerja, tubuh kita itu membutuhkan zat-zat yang dibutuhkan tubuh itu sepersekian detik bisa didapatkan. Jadi yang namanya penyakit, kalau menurut dokter Hiromisinnya itu sebenarnya nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya penyakit kolesterol, hipertensi, diabetes, jantung koroner, stroke, liver, ginjal, kanker, itu nggak ada. Hanya tubuh kita memerlukan zat tertentu, antioksidan tertentu, enzim tertentu, tidak tercukupi, kita jadi sakit. Jadi semua penyebab penyakit itu karena kita kekurangan zat tertentu itu. Nah zat itu kan mesti kita adopsi dari luar, kita ambil dari saripati, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih hidup, bukan yang udah dipanaskan, diproses pakai kimiawi, pakai teknologi tinggi, tapi pakai pemanasan yang merusak zat-zat hidupnya, itu yang nggak bisa. Nah Ziman itu dibuat mempertahankan zat-zat hidupnya dengan teknologi Jepang, jadi saripati antioksidannya, asam aminonya, mineralnya, antioksidannya, sifatnya masih bentuknya masih benar-benar seperti murni asli dari alam karena diekstraknya juga 2 kali. Kalau kita konsumsi rutin itu membantu tubuh kita untuk memperbaiki sistem metabolisme, mendetoksifikasi, memperbaiki fungsi sel-sel, meregenerasi sel. Apalagi saat di bulan puasa itu partnernya paling cocok. Jadi bagi Anda yang sudah bosan deh sama penyakit, aduh kolesterol tinggi saya susah turun, asam urat saya udah bandelnya setengah mati susah turun, tekanan darah tinggi saya juga susah turun, apalagi gula darah saya itu juga susah turun. Nah saat berpuasa, niat berpuasa dengan baik dan benar, pola makan yang baik dan benar, konsumsi Zimannya intensif, nanti selama 1 bulan kelihatan hasilnya, rapotnya pasti hijau. Oke, ada pertanyaan dari Pak Andre nih Pak Nyoto.
Pak Nyoto dan Mbak Nena ini agak sedikit keluar ya dari masalah Keluar offside. kesehatan offside. Saya mau nanya nih Pak Nyoto, kenapa ya kalau misalnya orang berpuasa kecenderungannya adalah nafasnya bau? Gitu. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Belum selesai. Oh, belum. Ziman juga bisa difungsikan sebagai semacam obat kumur itu Pak, untuk agar supaya pas puasa nggak tercium nafas bau. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, sebenarnya penyebab nafas bau itu adalah mereka yang sudah punya gejala GERD, gastro-reflux esophageal disease GERD ya. Jadi dia punya katup lambungnya itu sudah kendor. Jadi ada orang nggak perlu berpuasa memang mulutnya bau. Kenapa? Karena dia punya katup di lambung itu, yang katupnya itu penutupnya itu udah dol. Jadi makanan yang diproses itu hawanya keluar gitu ya. Keluar ke mulut, akibatnya kita bau juga, ngomong aromanya nggak bagus. Karena dasarnya gas yang di dalam lambung tuh bau Pak. Ya kan pada saat diproses kan dia makanan diproses bercampur dengan asam lambung kan otomatis aromanya nggak sedap. Nah kalau dia punya katupnya itu udah dol, hawanya keluar, aromanya kan pasti nggak enak. Karena kan makannya lagi diproses. Makanya kayak orang sakit mah lambung itu suka berasa asam ya. Jadi kalau ada orang yang mulutnya gampang asam, gampang pahit, ya kan, kemudian bangun tidur mulutnya pahit, itu biasanya udah dia punya sphincter atau katupnya itu sudah dol. Jadi ada orang yang puasa nggak puasa mulutnya juga bau. Nah tapi kalau kita ingin puasa itu mulutnya nggak bau, ya mudah, kita sahurnya ya jangan sahurnya hanya konsumsi makanannya jangan banyak-banyak. Jadi kalau kita makannya itu 3 piring, terus makannya dagingnya sebanyak, semuanya serba banyak, udah cepet lapar, mulut kita bau. Kenapa? Gitu. Karena kan perut kita masih penuh makanan, isinya masih full. Ya kan? Enggak. Tapi kalau cuma makanannya sedikit, tapi yang paling penting kualitas bukan kuantitas. Dia makannya sedikit, karbohidratnya yang bagus, protein yang bagus, asam lemak yang bagus sedikit, tapi memenuhi kebutuhan nutrisi. Nanti pas kita jam makannya pun jam 3, nanti setelah siang itu nggak akan bau mulutnya karena udah nggak ada lagi sisa-sisanya yang dicerna gitu. Oh jadi begitu analoginya, sudah jelas ya. Baiklah, terima kasih Pak Andrew. Makanya kalau makan jangan makan sampah. Maksudnya jangan makan junk food. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya, masih ada satu sesi lagi dan kita kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang terus setia bersama kita ya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Seminggu sekali acara ini hadir di radio kesayangan Anda. Juga Anda bisa saksikan di YouTube channel kita Ziman Herbal. Jadi at any time kalau Anda punya masalah tentang kesehatan bisa dibongkar di sana, banyak sekali informasi-informasi dan ilmu-ilmu daging ya mengenai dunia kesehatan. Hari ini kita masih bahas mengenai manfaat puasa, di mana memang kita sekarang umat muslim sedang dalam situasi bulan Ramadan. Mungkin banyak orang yang seringkali merasa bertanya-tanya kenapa tubuhku berbeda dengan biasanya kalau lagi nggak puasa dengan yang puasa, dan ternyata kita juga merasa kok jadi ringan, badannya jadi nggak sering gampang pusing gitu ya Pak Nyoto ya, justru ya. Ya terbaik ringan. Dengan puasa kan yang biasa sering pusing malah jadi nggak pusing kan. Betul. Gitu. Tapi pusingnya deket-deket nanti Lebaran. Banyak kebutuhan. Tapi ada yang paling penting nih Mbak Nena. Jadi ternyata puasa itu juga terapi buat orang yang kena penyakit kanker. Jadi saat kita berpuasa, kanker itu pertumbuhannya dihambat. Jadi kalau kita punya masalah dengan tumor jinak, tumor ganas atau kanker, kita berpuasa itu menghambat pertumbuhan kanker. Apalagi kita bukanya konsumsi makanan yang karbohidratnya yang berserat dan menghindari protein yang sintetik ataupun protein-protein yang siap saji ya. Kalau perlu kita cuma konsumsi makanan yang benar-benar hidup. Apalagi konsumsi ziman rutin. Jadi saat berpuasa plus konsumsi ziman saat berbuka, saat sahur, saat mau tidur, saat setelah ibadah, itu mampu untuk mengeliminasi atau mendegradasi bagi mereka yang sudah punya keluhan penyakit tumor, baik tumor jinak, tumor ganas, kanker. Kan kita wajib berusaha ya, dan ini momentumnya tepat sekali. Saat kita berpuasa, tubuh kita detoksifikasi, tubuh kita memperbaiki sistem hormonal, tubuh kita memperbaiki sistem metabolisme,
plus kita konsumsi Ziman, ya otomatis itu paduan konsep kesehatan yang sangat cantik lah sebenarnya. Oke. Jadi kesempatan bulan puasa ini jangan disia-siakan. Berpuasa bukan sekadar kita mendapatkan pahala, juga kita mengembalikan tubuh kita kembali tune up ya. Kalau biasanya overhaul atau turun mesin diperbaiki, sampah-sampah dibuang. Jadi nanti kita lebih bugar lagi dan umur kita lebih panjang. Jadi yang namanya berpuasa itu kita dapat 2 manfaat, ya kan, manfaat secara spiritual, ya kan. Kan kalau bulan puasa kita banyak-banyak ibadah, Ya, jadi nggak kita boleh hati kita marah, lebih lembut, ya, hati kita nafsu. lebih baik, ya kan. Nah, plus tubuh kita lebih Serius sehat. Pak, hatinya lebih baik. Ya, Udah tahu nomor moga-moga. rekening saya belum? Kadang-kadang lupa kalau masalah itu lebih puasa. Kalau gitu ntar dulu gitu ya. Aduh, saja. Aduh, jadi begitu ya Ziman Lovers ya. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, berpuasa untuk mencari berkah ibadah, termasuk juga melakukan rejuvenasi terhadap kesehatan Betul. tubuh kita. Pak Nyoto, terima kasih sudah Sama-sama, hadir ya. Mbak Nena. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih juga partisipasi Anda Ziman Lovers, Nena Amelia. Saya Nyoto Setianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.